Seorang ibu yang selama puluhan tahun tinggal di rumah hasil kerja keras almarhum suaminya, tiba-tiba harus tidur beralaskan kardus di depan sebuah ruko karena rumah bernilai miliaran rupiah itu diam-diam dijual oleh menantunya sendiri bersama anak kandungnya. Yang lebih mengejutkan, mereka begitu yakin telah menang, sampai wajah mereka mendadak pucat ketika sang menantu yang selama ini diremehkan ternyata memegang kendali atas seluruh fasilitas dan rekening operasional keluarga. Bagaimana semua pengkhianatan itu bisa terjadi? Dan mampukah Sasa membalasnya tanpa melanggar hukum? Pagi di kawasan Ngawi Utara selalu dimulai dengan suara kendaraan yang melintas di jalan utama. Deretan ruko mulai membuka pintu besinya satu persatu. Pedagang menata barang dagangan, sementara para pekerja bergegas menuju tempat kerja masing-masing. Di antara kesibukan itu, Sasa sudah lebih dulu berada di depan komputer di kantor perusahaan keluarga suaminya. Tangannya bergerak cepat memeriksa laporan pembayaran, mengecek tagihan yang jatuh tempo, lalu menghubungi beberapa pemasok melalui telepon. Hampir semua urusan administrasi perusahaan berada di bawah pengawasannya. Ia hafal jadwal pembayaran, mengetahui rekening mana yang digunakan untuk transaksi, bahkan mengenal hampir seluruh rekan bisnis perusahaan. Meski memiliki tanggung jawab besar, nama Sasa hampir tidak pernah disebut ketika keluarga besar membicarakan keberhasilan usaha mereka. Yang selalu menerima pujian adalah Bang Nasir. Kalau bukan karena Nasir, usaha kita tidak mungkin sebesar ini. Kalimat itu sudah terlalu sering didengar Sasa setiap kali makan bersama keluarga suaminya. Ia hanya tersenyum. Baginya, tidak semua pekerjaan harus mendapat pengakuan. Selama usaha berjalan baik dan rumah tangganya tetap harmonis, itu sudah cukup. Setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor, Sasa pulang menjelang sore. Rumah yang ditempatinya bersama Bang Nasir memang cukup besar. Namun, rumah itu sebenarnya milik ibu mertuanya. Sejak menikah, mereka tinggal bersama agar lebih mudah mengurus usaha keluarga. Saat memasuki ruang tamu, aroma masakan langsung menyambutnya. "Nak, kamu baru pulang?" tanya ibu mertuanya. "Iya, Bu. Tadi ada laporan yang harus diselesaikan." Bang Nasir keluar dari ruang kerja sambil membawa ponsel. "Kamu memang tidak pernah bisa santai," katanya sambil tertawa kecil. Sasa ikut tersenyum. "Aku cuma ingin semua pekerjaan selesai tepat waktu." Bang Nasir mengangguk tanpa banyak bicara. Ia memang jarang memperhatikan detail pekerjaan istrinya. Baginya, selama semua urusan kantor beres, itu sudah menjadi hal yang biasa. Malam itu mereka makan bersama. Percakapan awal berlangsung ringan sampai ibu mertuanya tiba-tiba membuka pembicaraan yang membuat suasana berubah. "Sasa, ibu kamu masih tinggal sendiri, kan?" "Iya, Bu. Rumahnya besar sekali. Sayang kalau cuma ditempati satu orang." Sasa mengangguk pelan. Rumah itu adalah peninggalan almarhum ayahnya. Setelah ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, ibunya memilih tetap tinggal di sana karena setiap sudut rumah menyimpan banyak kenangan. "Rumah itu sekarang harganya pasti sudah tinggi," lanjut ibu mertuanya. Bang Nasir ikut menimpali. Lokasinya juga strategis. Banyak orang yang cari tanah di sana. Sasa mulai merasa arah pembicaraan tidak biasa. "Memang kenapa?" Bang Nasir meletakkan sendoknya. "Aku cuma berpikir, kalau rumah itu dijual, uangnya bisa dipakai investasi." Sasa langsung menatap suaminya. Rumah itu satu-satunya milik ibu. Justru karena itu, uangnya bisa dipakai beli rumah yang lebih kecil. Sisanya diputar buat usaha. Sasa menggeleng pelan. "Ibu pasti tidak mau." "Kamu belum pernah mencoba bicara. Ibu masih nyaman tinggal di sana." Ibu mertuanya ikut menyela. Orang tua biasanya sulit melihat peluang. Tugas anak memberi pengertian. Sasa memilih diam. Ia merasa tidak nyaman meneruskan pembicaraan itu. Malam semakin larut. Saat Bang Nasir sudah tertidur, Sasa masih memandangi langit-langit kamar. Perkataan suaminya terus teringat di kepalanya. Selama menikah, Bang Nasir memang beberapa kali membahas soal memperbesar usaha. Namun, baru kali ini ia membawa nama ibu Sasa dalam pembicaraan bisnis. Keesokan harinya, Sasa memutuskan mengunjungi ibunya. Rumah itu masih terlihat sama seperti dulu. Halaman depan dipenuhi tanaman bunga yang dirawat sendiri oleh ibunya. Begitu melihat putrinya datang, wajah perempuan tua itu langsung berbinar. "Kamu datang, Nak?" "Iya, Bu. Kangen." Mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Ibu Sasa bercerita tentang tanaman yang baru berbunga, tetangga yang datang berkunjung,
hingga rencananya memperbaiki pagar depan rumah. Sasa hanya mendengarkan. Melihat ibunya tersenyum membuat hatinya tenang. Di tengah obrolan, ibunya berkata pelan. Ayahmu dulu bilang, rumah ini jangan dijual kalau tidak benar-benar terpaksa. Sasa terdiam. Kalimat itu muncul begitu saja, seolah ibunya dapat membaca isi pikirannya. Ibu masih betah di sini? Ibunya tersenyum. Selama masih kuat menyapu halaman sendiri, ibu tidak ingin pindah. Jawaban itu semakin menguatkan hati Sasa. Ia tidak akan pernah meminta ibunya menjual rumah tersebut. Sepulang dari sana, ia langsung menemui Bang Nasir. Aku sudah bicara dengan ibu. Bang Nasir menoleh dari layar ponselnya. Bagaimana? Ibu tidak ingin menjual rumah. Bang Nasir menarik napas panjang. Kamu terlalu cepat menyerah. Aku tidak menyerah. Memang itu keinginan ibu. Keinginan bisa berubah. Sasa mulai merasa kesal. Rumah itu bukan milik kita. Bang Nasir berdiri. Kamu selalu berpikir dengan perasaan. Padahal ini kesempatan. Sasa menatap suaminya tanpa berkedip. Kesempatan untuk siapa? Pertanyaan itu membuat Bang Nasir terdiam beberapa detik. Laki-laki itu kemudian mengambil kunci mobil. Aku keluar dulu. Pintu rumah tertutup cukup keras. Sasa memandang ke arah jendela. Perasaannya mulai tidak tenang. Ia belum tahu bahwa pembicaraan tentang rumah itu bukan sekadar usul biasa. Di tempat lain, Bang Nasir menghentikan mobilnya di sebuah kafe. Tak lama kemudian, ibu kandungnya datang dan duduk di hadapannya. Bagaimana? Tanya perempuan itu. Bang Nasir menggeleng pelan. Sasa belum berhasil dibujuk. Ibu itu tersenyum tipis. Kalau cara baik tidak berhasil, kita cari cara lain. Bang Nasir tidak langsung menjawab. Namun dari tatapan matanya, terlihat bahwa sebuah keputusan mulai terbentuk. 2 minggu berlalu sejak pembicaraan tentang rumah Ibu Sasa. Sejak hari itu, Bang Nasir tidak lagi membahas soal menjual rumah. Sikapnya bahkan terlihat lebih tenang. Ia kembali bersikap seperti suami yang perhatian. Setiap pagi ia mengantar Sasa berangkat ke kantor, sesekali mengajaknya makan di luar, bahkan beberapa kali membelikan makanan kesukaannya. Perubahan itu membuat Sasa berpikir masalah tersebut sudah selesai. Ia kembali fokus pada pekerjaannya. Seperti biasa, Sasa datang paling pagi ke kantor perusahaan keluarga. Ia memeriksa laporan keuangan, memastikan pembayaran kepada pemasok berjalan sesuai jadwal, lalu menghubungi beberapa klien yang akan memperpanjang kontrak kerjasama. Kesibukan itu membuatnya hampir tidak memiliki waktu memikirkan hal lain. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Sasa, Bang Nasir justru semakin sering keluar rumah dengan alasan menemui calon investor. Suatu siang, ketika Sasa sedang makan bersama rekan kerjanya, telepon genggamnya berdering. Nama ibunya muncul di layar. Sasa segera mengangkat panggilan itu. Bu, ada apa? Suara di seberang terdengar pelan. Nak, tadi ada beberapa orang datang. Siapa, Bu? Mereka bilang dari kantor notaris. Sasa langsung menghentikan aktivitas makannya. Notaris. Iya, mereka bilang hanya ingin memastikan beberapa data. Data apa? Ibu juga kurang paham. Mereka cuma menanyakan sertifikat rumah. Jantung Sasa mulai berdetak lebih cepat. Ibu tidak memberikan apapun, kan? Tidak. Mereka cuma melihat fotokopi yang katanya sudah ada di kantor. Sasa berdiri dari kursinya. Bu, jangan tanda tangan apapun sebelum aku datang. Ibu tidak tanda tangan. Kalau ada orang datang lagi, langsung telepon aku. Iya, Nak. Panggilan berakhir. Perasaan Sasa semakin tidak tenang. Sepulang kerja, ia langsung menemui ibunya. Rumah itu masih sama seperti biasanya, namun wajah ibunya terlihat cemas. Mereka datang sopan sekali, kata ibunya. Sampai sekarang ibu tidak tahu mereka sebenarnya mengurus apa. Sasa mencoba menenangkan ibunya. Mungkin memang salah alamat. Meski berkata demikian, ia sendiri tidak yakin. Malam harinya, Sasa bertanya kepada Bang Nasir. Tadi ada orang dari notaris datang ke rumah ibu. Bang Nasir tampak santai. Oh ya? Kamu tahu sesuatu? Tidak. Mereka menanyakan sertifikat rumah. Bang Nasir mengambil segelas air lalu meminumnya perlahan. Mungkin cuma pendataan. Pendataan apa? Aku juga tidak tahu. Jawaban itu terdengar terlalu datar. Untuk pertama kalinya selama menikah,
Sasa merasa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Namun Bang Nasir semakin sering membawa pulang berkas-berkas yang tidak pernah diperlihatkan kepada Sasa. Jika ditanya, jawabannya selalu sama. Dokumen proyek. Sasa memilih tidak memaksa. Ia masih berusaha menjaga kepercayaan kepada suaminya. Sampai akhirnya, pada suatu pagi, telepon kembali berdering. Kali ini suara ibunya terdengar gemetar. "Nak, ada orang mengukur halaman." "Apa?" "Mereka bilang rumah ini sudah dibeli." Sasa langsung berdiri dari kursinya. "Siapa yang bilang?" "Orang yang mengaku pemilik baru." Tanpa berpikir panjang, Sasa berlari keluar kantor. Ia bahkan lupa membawa tasnya. Setengah jam kemudian mobilnya berhenti di depan rumah sang ibu. Di halaman sudah berdiri beberapa orang. Ada seorang pria berusia sekitar 50 tahun memegang map, 2 pekerja bangunan, dan seorang petugas keamanan perumahan. Sasa menghampiri mereka. "Sedang apa di rumah ibu saya?" Pria itu menjawab tenang. "Kami hanya mengecek batas tanah sebelum renovasi." "Renovasi?" "Iya, rumah ini sudah kami beli minggu lalu." Sasa merasa kepalanya berdengung. Mustahil. Pria itu membuka map lalu menunjukkan salinan dokumen. Semua proses sudah selesai. Sasa membaca sekilas halaman pertama. Namanya memang tidak tercantum. Namun alamat rumah itu benar. Ia segera masuk ke dalam rumah. Ibunya duduk di ruang tamu sambil menangis. "Apa yang terjadi, Bu?" "Aku juga tidak mengerti." "Mana sertifikat rumah?" Ibunya menunjuk lemari. Ketika lemari dibuka, map berisi sertifikat sudah tidak ada. "Ibu simpan di sini." Sasa terdiam. Beberapa detik kemudian ia teringat sesuatu. Beberapa bulan lalu, Bang Nasir pernah menawarkan diri membantu memfotokopi dokumen penting milik ibunya untuk keperluan administrasi pajak. Saat itu Sasa tidak menaruh curiga. Sekarang semuanya terasa berbeda. Ia langsung menghubungi Bang Nasir. Panggilan pertama ditolak. Panggilan kedua juga tidak dijawab. Baru pada percobaan ketiga, suaminya mengangkat telepon. "Ada apa? Di mana kamu?" "Masih di luar. Rumah ibu katanya sudah dijual." Suasana mendadak sunyi. Bang Nasir tidak langsung menjawab. "Kamu tahu soal ini?" tanya Sasa dengan suara bergetar. "Aku nanti jelaskan." "Kamu tahu atau tidak?" "Iya." Satu kata itu menghancurkan semua keyakinan Sasa. "Kamu ikut menjual rumah ibu?" "Itu keputusan terbaik." "Terbaik untuk siapa?" "Untuk keluarga kita." Sasa menahan air mata. "Kamu bahkan tidak meminta izin. Nanti uangnya juga kembali ke keluarga." "Keluarga yang mana?" Bang Nasir mengembuskan napas panjang. "Kamu tidak akan mengerti." Sambungan telepon terputus. Sasa memandangi layar ponselnya dengan tangan gemetar. Tidak lama kemudian, ibu mertuanya datang ke lokasi menggunakan mobil. Bukannya menunjukkan rasa bersalah, perempuan itu justru tersenyum tipis. "Pembelinya sudah datang?" Sasa menatap tajam. "Ibu tahu semua ini?" "Tentu." "Ibu ikut merencanakannya?" "Kalau rumah itu hanya ditempati satu orang, lebih baik dijadikan modal usaha." "Itu rumah ibu saya. Sebentar lagi uangnya juga akan berkembang." Sasa tidak mampu lagi menahan emosinya. Ibu mengambil hak orang lain. Ibu mertuanya menggeleng pelan. "Kamu terlalu berlebihan." Pembeli kemudian mendekat. "Maaf, sesuai perjanjian, rumah harus dikosongkan dalam 3 hari." Kalimat itu membuat ibu Sasa terduduk lemas. Rumah yang telah ditempatinya selama puluhan tahun kini bukan lagi miliknya. Sasa memeluk ibunya erat. Di hadapan mereka, Bang Nasir akhirnya datang. Namun bukan untuk meminta maaf. Ia justru berkata singkat, "Lebih baik kita selesaikan semuanya baik-baik." Sasa menatap wajah suaminya yang selama ini begitu ia percaya. Hari itu, ia menyadari bahwa pengkhianatan paling menyakitkan bukan datang dari orang asing, melainkan dari orang yang setiap hari tidur di sampingnya dan berjanji akan melindunginya seumur hidup. 3 hari berlalu begitu cepat. Sasa sudah berusaha mencari rumah kontrakan untuk ibunya. Ia mendatangi beberapa pemilik rumah di sekitar Ngawi Utara, tetapi hampir semuanya meminta uang sewa dibayar di muka. Tabungan yang dimiliki Sasa tidak cukup, karena sebagian besar gajinya selama ini selalu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan membantu operasional perusahaan keluarga Bang Nasir.
Ia sempat meminta waktu kepada pembeli rumah. Namun jawabannya tetap sama. Saya juga membeli rumah ini secara sah. Mohon rumah dikosongkan hari ini. Sasa tidak bisa memaksa. Sejak pagi, ia membantu ibunya memasukkan pakaian ke dalam kardus. Perabot yang masih layak dipindahkan ke gudang sewaan milik seorang tetangga. Beberapa barang lama terpaksa ditinggalkan karena tidak ada tempat untuk menyimpannya. Ibunya berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain dengan mata berkaca-kaca. Di ruang tamu, ia berhenti cukup lama. Di dinding masih tergantung foto suaminya yang telah meninggal. Perempuan tua itu mengambil bingkai foto tersebut dengan kedua tangannya. Ayahmu membangun rumah ini sedikit demi sedikit, ucapnya pelan. Sasa menggigit bibirnya agar tidak menangis. Ia tahu setiap sudut rumah itu menyimpan perjuangan kedua orang tuanya. Kini semuanya harus ditinggalkan. Menjelang sore, sebuah mobil bak terbuka datang membawa pekerja yang akan membersihkan rumah sebelum renovasi. Sasa menggandeng tangan ibunya keluar. Pintu rumah ditutup. Tak lama kemudian, kuncinya diserahkan kepada pemilik baru. Suara pintu yang terkunci terdengar begitu berat di telinga Sasa. Seolah menjadi penanda bahwa satu babak hidup mereka telah berakhir. Malam mulai turun. Sasa masih berkeliling mencari tempat tinggal sementara. Beberapa penginapan penuh karena sedang ada acara di daerah sekitar. Harga hotel yang tersisa jauh di luar kemampuannya. Ia mencoba menghubungi Bang Nasir. Nomornya aktif, namun tidak pernah diangkat. Ia mengirim pesan. Mas, ibu tidak punya tempat tinggal. Tolong jawab. Pesan itu hanya dibaca. Tidak ada balasan. Sasa menghubungi ibu mertuanya. Hasilnya sama. Panggilannya ditolak. Perempuan itu akhirnya menyadari satu hal. Mereka memang sengaja membiarkan dirinya menghadapi semua ini sendirian. Malam semakin larut. Karena kelelahan, Ibu Sasa meminta berhenti di depan sebuah ruko kosong yang sudah lama tidak digunakan. Terasnya cukup lebar dan terlindung dari hujan. Ayo duduk dulu, nak. Sasa menggelar kardus bekas yang tadi diambil dari barang pindahan. Ibunya duduk perlahan. Tubuhnya tampak sangat lelah. Maaf ya, Bu. Sasa menggenggam tangan ibunya. Aku tidak bisa menjaga rumah ayah. Ibunya mengusap kepala putrinya. Ini bukan salahmu. Tapi kalau aku lebih tegas sejak awal? Ibunya menggeleng. Orang yang berniat jahat selalu mencari jalan. Sasa tidak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat. Malam itu, perempuan yang selama puluhan tahun tinggal di rumah yang dibangun bersama suaminya, kini harus tidur di depan sebuah ruko dengan ditemani angin malam. Beberapa orang yang melintas mulai memperhatikan mereka. Seorang pedagang nasi goreng menghampiri. Bu, belum makan? Sasa tersenyum tipis. Belum, Pak. Tanpa banyak bicara, pria itu memberikan 2 bungkus nasi. Ini buat ibu. Sasa buru-buru mengeluarkan dompet. Namun pedagang itu menolak. Sudah, anggap saja saya membantu. Tak lama kemudian, seorang pemilik warung di sebelah ruko ikut datang membawa 2 botol air minum. Melihat kebaikan orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya, air mata Sasa kembali jatuh. Di saat keluarganya sendiri menutup pintu, justru orang asing yang menunjukkan kepedulian. Keesokan paginya, foto ibu Sasa yang tidur di depan ruko mulai beredar di media sosial. Entah siapa yang mengambil gambar itu. Yang jelas, banyak warga Ngawi Utara mengenali wajah perempuan tua tersebut. Komentar bermunculan. Kasihan sekali. Katanya rumahnya baru dijual. Anaknya kemana? Ada juga yang mulai menghubungkan kabar itu dengan keluarga Bang Nasir yang dikenal memiliki usaha cukup besar. Berita itu menyebar lebih cepat daripada yang dibayangkan. Di kantor perusahaan keluarga, beberapa karyawan mulai membicarakannya. Saya lihat fotonya semalam. Itu ibu Bu Sasa, kan? Iya. Katanya sekarang tidur di depan ruko. Percakapan itu berhenti ketika Bang Nasir masuk ke ruangan. Semua langsung kembali bekerja. Bang Nasir sebenarnya sudah melihat foto tersebut sejak pagi. Namun ia memilih mengabaikannya. Baginya, semua hanya masalah sementara. Ia yakin setelah uang hasil penjualan rumah diputar menjadi modal usaha, keadaan akan membaik. Yang tidak ia sadari, keputusan itu justru menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar. Siang harinya, Sasa datang ke kantor. Wajahnya terlihat pucat karena semalaman hampir tidak tidur. Beberapa karyawan menghampirinya. Bu Sasa, ibu tidak apa-apa. Sasa hanya mengangguk. Aku baik-baik saja,
Padahal semua orang bisa melihat matanya masih bengkak karena menangis. Ia langsung menuju ruang kerjanya. Di atas meja masih menumpuk berkas pembayaran yang harus diselesaikan. Sasa menatap layar komputer beberapa saat. Lalu pandangannya beralih ke lemari arsip. Di dalam lemari itu tersimpan berbagai dokumen penting perusahaan. Surat kerjasama, data rekening operasional, kontrak dengan pemasok, dokumen fasilitas pembiayaan. Semuanya selama ini berada di bawah pengelolaannya. Bang Nasir memang sering tampil sebagai pemimpin perusahaan. Namun hampir seluruh pekerjaan administratif, hubungan dengan bank, hingga pengaturan arus pembayaran dilakukan oleh Sasa. Ia mengingat kembali bagaimana dirinya bekerja hingga larut malam selama bertahun-tahun. Saat perusahaan kesulitan membayar tagihan, dialah yang mencari solusi. Saat ada audit, dialah yang menyiapkan seluruh dokumen. Saat rekan bisnis meminta laporan, dialah yang memastikan semuanya selesai tepat waktu. Ironisnya, semua jeripaya itu tidak pernah dihargai. Yang ia terima justru pengkhianatan. Sasa menutup map terakhir. Tatapannya kini berubah. Bukan lagi tatapan seorang istri yang berharap suaminya berubah. Melainkan tatapan seorang perempuan yang mulai menyadari nilai dirinya sendiri. Ia mengambil ponselnya, lalu menghubungi seorang sahabat lama yang kini bekerja sebagai konsultan hukum. Aku ingin bertemu. Tentu. Ada masalah apa? Sasa menarik napas panjang. Aku ingin tahu apa saja hakku, dan apa yang bisa kulakukan secara benar. Di ujung telepon, sahabatnya menjawab singkat. Datang sore ini, kita bahas semuanya. Sasa menutup panggilan. Untuk pertama kalinya sejak rumah ibunya dijual, ia tidak lagi menangis. Di dalam hatinya tumbuh sebuah keputusan. Ia tidak akan membalas dengan kemarahan. Ia akan menghadapi Bang Nasir dan ibu mertuanya dengan aturan, bukti, dan langkah yang tidak akan bisa mereka bantah. Sementara itu, di ruang kerja utama, Bang Nasir masih duduk dengan tenang. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa perempuan yang selama ini dianggap hanya mengurus berkas perusahaan sedang bersiap mengambil keputusan yang akan mengguncang seluruh usaha keluarganya. Pertemuan Sasa dengan sahabatnya berlangsung hingga malam. Sahabatnya, Rina, sudah lebih dari 10 tahun bekerja sebagai konsultan hukum perusahaan. Setelah mendengarkan seluruh cerita tanpa memotong pembicaraan, ia membuka beberapa catatan yang dibuat Sasa. Kamu selama ini menjabat sebagai kepala administrasi sekaligus penanggung jawab operasional, benar? Iya. Semua akses itu menggunakan kewenangan yang diberikan secara resmi. Sasa mengangguk. Semuanya ada surat penugasannya. Kalau begitu, kamu tidak boleh bertindak di luar aturan. Tapi kamu juga tidak wajib terus menjalankan tanggung jawab itu jika hubungan kerjamu sudah tidak bisa dipertahankan. Sasa memperhatikan setiap penjelasan. Apa maksudmu? Rina tersenyum tipis. Selama ini mereka menganggap perusahaan bisa berjalan sendiri. Kalau memang begitu, biarkan mereka membuktikannya. Sasa mulai memahami maksud sahabatnya. Semua pekerjaan yang kamu lakukan harus diserah terimakan sesuai prosedur. Kalau mereka tidak siap menerimanya, itu bukan kesalahanmu. Ucapan itu membuat hati Sasa lebih tenang. Ia tidak ingin melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Yang ia inginkan hanya satu, berhenti menjadi orang yang terus dimanfaatkan. Malam itu juga, ia menyusun surat pengunduran diri dari jabatannya. Setiap kalimat ditulis dengan tenang. Tidak ada kata-kata penuh amarah. Tidak ada ancaman. Ia hanya menjelaskan bahwa dirinya tidak lagi dapat menjalankan tugas karena persoalan yang terjadi telah menghancurkan kepercayaan dalam hubungan keluarga maupun pekerjaan. Sebelum tidur, Sasa melihat ibunya yang sudah terlelap di kamar sederhana milik seorang kerabat jauh yang akhirnya bersedia menampung mereka untuk sementara. Ruangan itu sempit. Hanya ada sebuah lemari kecil, kipas angin, dan kasur tipis. Meski begitu, setidaknya ibunya tidak lagi tidur di depan ruko. Sasa berjanji dalam hati. Suatu hari nanti, ia akan membelikan rumah yang layak untuk perempuan yang telah membesarkannya. Keesokan paginya, Sasa datang lebih awal ke kantor. Seperti biasa, beberapa karyawan menyapanya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Tidak ada yang tahu keputusan besar yang akan diambilnya hari itu. Ia masuk ke ruang kerjanya dan mulai merapikan seluruh dokumen. Folder disusun berdasarkan proyek. Data vendor dipisahkan sesuai wilayah. Daftar pembayaran dicetak dan dimasukkan ke dalam map. Semua dikerjakan dengan rapi.
Sasa tidak ingin meninggalkan pekerjaan dalam keadaan berantakan. Sekitar pukul 9 pagi, Bang Nasir datang. Melihat banyak dokumen memenuhi meja kerja istrinya, ia bertanya heran. "Kamu sedang apa?" Sasa berdiri lalu menyerahkan sebuah amplop. "Apa ini?" "Silakan dibaca." Bang Nasir membuka amplop itu. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah. "Surat pengunduran diri." "Iya." "Kamu bercanda?" "Aku serius." Bang Nasir tertawa kecil. "Kamu sedang emosi. Aku sudah memikirkan ini dengan matang." Bang Nasir meletakkan surat itu di atas meja. "Kamu tidak bisa pergi begitu saja." "Aku bisa. Perusahaan butuh kamu." Sasa menatap suaminya dengan tenang. "Kalau memang perusahaan membutuhkanku, seharusnya kamu juga menghargai keluargaku." Bang Nasir tidak langsung menjawab. Ia mencoba mengubah nada bicaranya. "Masalah rumah itu nanti bisa kita bicarakan. Rumah itu sudah hilang. Nanti kita beli lagi." Sasa menggeleng. Yang hilang bukan hanya rumah. Bang Nasir mulai kehilangan kesabaran. "Jangan mencampur urusan keluarga dengan pekerjaan." Sasa tersenyum pahit. "Justru kalian yang mencampurnya lebih dulu." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa karyawan yang lewat di depan pintu saling berpandangan. Mereka belum pernah melihat pasangan itu berbicara setegang ini. Menjelang siang, Sasa mengadakan serah terima pekerjaan. Seluruh staf administrasi dikumpulkan. Ia menjelaskan satu persatu tugas yang selama ini ditanganinya. Banyak karyawan tampak terkejut. Baru hari itu mereka mengetahui betapa banyak pekerjaan yang sebenarnya diurus Sasa sendirian. Mulai dari pembayaran pajak, pencairan dana proyek, jadwal pembayaran pinjaman usaha, pengelolaan rekening operasional, hingga komunikasi dengan pihak bank. Seorang staf muda bahkan berbisik kepada rekannya. "Bu Sasa selama ini mengerjakan semua itu. Pantas saja semuanya selalu lancar." Bang Nasir yang mendengar bisikan tersebut mulai merasa tidak nyaman. Selama ini ia memang tidak pernah benar-benar memperhatikan detail pekerjaan istrinya. Baginya, semua urusan administrasi terlihat sederhana. Kini ia mulai sadar bahwa kenyataannya jauh berbeda. Sore harinya, Sasa menghubungi beberapa pihak yang selama ini berhubungan langsung dengannya. Ia memberitahu bahwa dirinya tidak lagi menjadi penanggung jawab administrasi perusahaan. Seluruh komunikasi berikutnya harus melalui pihak yang ditunjuk manajemen. Ia juga menyelesaikan seluruh laporan yang masih menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada satupun data yang disembunyikan. Tidak ada berkas yang dihilangkan. Semuanya diserahkan secara lengkap. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ikut diserah terimakan. Pengalaman, kepercayaan, dan hubungan baik yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Hal-hal itu tidak bisa digantikan hanya dengan sebuah tanda tangan. 2 hari setelah pengunduran diri Sasa berlaku, dampaknya mulai terasa. Seorang pemasok utama menelepon kantor. "Kami belum menerima konfirmasi pembayaran." Staf baru kebingungan. Ia tidak mengetahui prosedur yang biasa dilakukan Sasa. Sementara itu, bagian keuangan tidak berani memproses transaksi karena beberapa dokumen masih menunggu persetujuan dari pimpinan. Di hari yang sama, sebuah bank menghubungi perusahaan. Mereka meminta pembaruan data pejabat yang berwenang mengelola fasilitas operasional perusahaan karena nama Sasa sudah tidak lagi tercantum sebagai penanggung jawab. Proses administrasi itu membutuhkan waktu. Selama masa penyesuaian, beberapa layanan tidak dapat berjalan seperti biasanya. Bang Nasir mulai mondar-mandir di ruang kerjanya. "Kenapa urusan kecil begini saja lama sekali?" keluhnya. Seorang manajer menjawab hati-hati. "Pak, selama ini Bu Sasa yang menangani semuanya. Ya tinggal lanjutkan saja. Kami sedang berusaha, Pak." Berusaha tidak cukup. Semua harus selesai hari ini. Namun kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Menjelang sore, laporan kembali berdatangan. Beberapa pembayaran tertunda. Pengiriman barang terlambat. 2 klien meminta kepastian jadwal proyek. Telepon di kantor tidak berhenti berdering. Bang Nasir mulai berkeringat. Ia baru menyadari bahwa selama ini roda perusahaan berputar dengan tenang karena ada seseorang yang bekerja tanpa banyak bicara di balik layar. Seseorang yang selama ini justru ia sakiti. Di sisi lain, Sasa sedang menemani ibunya menikmati teh hangat di teras rumah kerabat mereka. Ponselnya beberapa kali bergetar. Nama Bang Nasir terus muncul di layar. Sasa melihatnya beberapa saat.
Lalu ia meletakkan kembali ponsel itu di atas meja tanpa menjawab satupun panggilan. Bukan karena dendam, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia memilih memulihkan hidupnya sendiri daripada terus menyelamatkan orang yang telah menghancurkan keluarganya. Dan tanpa disadari Bang Nasir, kekacauan yang baru berlangsung beberapa hari itu hanyalah permulaan. Badai yang sesungguhnya baru saja mulai datang. Seminggu setelah Sasa meninggalkan perusahaan, suasana kantor berubah drastis. Telepon terus berdering sejak pagi. Beberapa staf tampak mondar-mandir membawa map. Ada yang keluar masuk ruang keuangan, ada pula yang berulang kali meminta tanda tangan Bang Nasir untuk dokumen yang sebelumnya selalu selesai tanpa hambatan. Bang Nasir mulai kehilangan kesabaran. "Kenapa laporan bulan ini belum selesai?" bentaknya kepada salah satu staf. "Maaf, Pak. Kami masih mencocokkan data pembayaran." "Kenapa harus lama itu?" Staf tersebut menundukkan kepala. "Karena selama ini Bu Sasa yang menyusun semuanya." Jawaban itu membuat Bang Nasir terdiam. Ia tidak bisa membantah. Selama bertahun-tahun, ia memang lebih banyak bertemu klien, menghadiri acara bisnis, dan mencari proyek baru. Semua urusan administrasi dipercayakan kepada Sasa. Ia baru menyadari bahwa pekerjaan yang terlihat sederhana ternyata menjadi fondasi seluruh operasional perusahaan. Masalah demi masalah mulai bermunculan. Beberapa pemasok menunda pengiriman barang karena pembayaran belum diproses. Salah satu klien besar meminta penjelasan mengapa laporan proyek terlambat dikirim. Bank juga meminta pembaruan dokumen perusahaan sebelum beberapa fasilitas operasional dapat digunakan kembali. Semua itu sebenarnya dapat diselesaikan. Namun membutuhkan waktu, ketelitian, dan orang yang benar-benar memahami sistem perusahaan. Sementara itu, tidak ada seorang pun di kantor yang memiliki pengalaman selengkap Sasa. Bang Nasir mencoba mengambil alih. Hanya dalam 2 hari, meja kerjanya dipenuhi berkas. Semakin banyak dokumen yang ia baca, semakin ia sadar bahwa selama ini istrinya mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Di rumah, Ibu Bang Nasir masih belum menganggap keadaan itu serius. "Itu cuma soal administrasi," katanya santai. "Nanti juga beres." Bang Nasir menggeleng. "Ibu tidak mengerti. Perusahaan tetap milik kita. Tapi yang menguasai semua alurnya selama ini Sasa." Perempuan itu mendengus pelan. "Masa satu orang saja tidak bisa digantikan?" Bang Nasir tidak menjawab. Ia teringat ucapan salah satu manajer pagi tadi. "Pak, Bu Sasa bukan hanya mengurus dokumen. Beliau hafal semua jadwal pembayaran, kontrak kerjasama, sampai kebutuhan setiap klien." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Sore harinya, Bang Nasir memutuskan menemui Sasa. Ia sudah mengetahui bahwa istrinya sementara tinggal di rumah kerabat bersama ibunya. Mobilnya berhenti di depan rumah sederhana itu. Begitu turun, ia melihat Sasa sedang menyapu halaman. Perempuan itu berhenti bekerja saat melihat suaminya datang. "Aku ingin bicara." Sasa meletakkan sapu di sudut halaman. "Bicara di sini saja." Bang Nasir menarik napas panjang. Perusahaan sedang kacau. Sasa hanya diam. "Aku butuh bantuanmu." "Bantuan sebagai istri atau sebagai karyawan?" Pertanyaan itu membuat Bang Nasir kehilangan kata-kata. "Aku butuh kamu." Sasa menatapnya tenang. "Waktu ibuku tidak punya tempat tinggal, kamu tidak pernah datang. Aku tahu aku salah. Kamu bahkan tidak mengangkat teleponku." Bang Nasir menundukkan kepala. "Aku pikir semuanya akan membaik setelah usaha berkembang." Sasa tersenyum tipis. "Usaha bisa berkembang. Tapi hati orang yang dikhianati tidak semudah itu dipulihkan." Bang Nasir mencoba mendekat. "Aku minta maaf." Sasa mengangkat tangan, memberi isyarat agar suaminya berhenti. "Permintaan maaf tidak akan mengembalikan rumah ibuku." Suasana kembali sunyi. Dari balik jendela, Ibu Sasa memperhatikan mereka tanpa keluar. Perempuan tua itu masih mengingat malam ketika dirinya harus tidur di depan ruko karena kehilangan rumah. Luka itu masih terlalu dalam. Bang Nasir akhirnya pergi tanpa membawa jawaban yang diharapkannya. Kesulitan perusahaan semakin terasa. Dalam rapat mingguan, beberapa manajer mulai menyampaikan kondisi yang sebenarnya. "Pak, 2 klien meminta kepastian kapan administrasi proyek selesai. Pembayaran kepada pemasok juga mulai terlambat. Kalau kondisi ini berlanjut, beberapa kerja sama bisa terhenti." Bang Nasir memijat pelipisnya. "Kalau kita merekrut orang baru?"
Seorang manajer menjawab pelan. Orang baru tetap butuh waktu mempelajari sistem. Berapa lama? Bisa berbulan-bulan. Ruangan kembali hening. Tidak ada solusi instan. Di sisi lain, kehidupan Sasa mulai berubah. Meski belum memiliki rumah sendiri, ia kembali bekerja sebagai konsultan administrasi untuk beberapa usaha kecil di Ngawi Utara. Kemampuannya mengatur keuangan dan dokumen membuat banyak pemilik usaha tertarik menggunakan jasanya. Pendapatannya memang belum sebesar dulu. Namun untuk pertama kalinya, ia bekerja tanpa tekanan dari keluarga suaminya. Setiap sore, ia selalu pulang membawa makanan kesukaan ibunya. Mereka makan bersama sambil berbincang ringan. Lambat laun, senyum di wajah ibunya mulai kembali. Akhirnya ibu melihat kamu tertawa lagi, kata ibunya suatu malam. Sasa menggenggam tangan perempuan itu. Aku ingin memulai semuanya dari awal. Ibunya mengangguk. Kamu masih muda. Hidupmu belum selesai. Kalimat sederhana itu memberi kekuatan baru bagi Sasa. Sementara itu, kabar mengenai kondisi perusahaan Bang Nasir mulai terdengar di kalangan rekan bisnis. Beberapa orang yang dulu memuji keberhasilan Bang Nasir kini mulai mengetahui siapa sosok yang selama ini bekerja di balik layar. Seorang pengusaha yang pernah bekerja sama dengan perusahaan itu berkata saat bertemu Bang Nasir. Dulu saya selalu berkomunikasi dengan Bu Sasa. Iya. Beliau sangat teliti. Bang Nasir hanya tersenyum hambar. Ia baru sadar bahwa nama istrinya ternyata dikenal dan dihormati oleh banyak orang. Hanya dirinya dan ibunya yang tidak pernah menghargai perempuan itu. Malam itu, Bang Nasir duduk sendirian di ruang kerjanya. Di atas meja masih tersusun beberapa map yang belum sempat dibaca. Pandangannya tertuju pada sebuah bingkai foto. Foto itu diambil saat ulang tahun pernikahan mereka beberapa tahun lalu. Di dalam foto, Sasa tersenyum lebar sambil menggenggam lengannya. Tatapan perempuan itu penuh kepercayaan. Bang Nasir mengusap wajahnya pelan. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah terjadi, ia benar-benar merasakan penyesalan. Bukan hanya karena perusahaan mulai kehilangan arah, melainkan karena ia sadar telah menghancurkan satu-satunya orang yang selalu berdiri di sisinya saat ia belum memiliki apa-apa. Namun penyesalan selalu datang setelah semuanya terlambat. Di luar rumah, hujan mulai turun. Sementara di tempat lain, Sasa sedang menyusun rencana baru bersama ibunya. Ia telah memutuskan satu hal. Ia tidak akan kembali menjadi perempuan yang hidup di bawah bayang-bayang keluarga Bang Nasir. Ia akan membangun masa depannya sendiri, selangkah demi selangkah. Dan keputusan itu menjadi awal dari perubahan yang tidak pernah dibayangkan oleh Bang Nasir maupun ibunya. 2 minggu setelah pertemuan terakhir dengan Sasa, keadaan perusahaan semakin memburuk. Bang Nasir tidak lagi pulang dengan wajah tenang seperti biasanya. Hampir setiap malam ia membawa setumpuk berkas ke rumah. Namun semakin banyak dokumen yang dipelajari, semakin jelas bahwa masalah perusahaan bukan hanya soal keterlambatan pembayaran. Kepercayaan para rekan bisnis mulai menurun. Beberapa klien memilih menunda kerjasama sampai kondisi perusahaan kembali stabil. Pemasok yang sebelumnya memberi kelonggaran waktu pembayaran kini meminta semua transaksi dilakukan lebih ketat. Keadaan itu membuat arus kas perusahaan terganggu. Ibu Bang Nasir yang biasanya selalu percaya diri akhirnya mulai khawatir. Memangnya separah itu? Bang Nasir mengangguk pelan. Kalau terus begini, kita bisa kehilangan banyak pelanggan. Perempuan itu terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat putranya benar-benar kehilangan kendali. Di sisi lain, Sasa mulai menata hidupnya. Pekerjaan sebagai konsultan administrasi berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan. Beberapa pemilik toko, distributor, hingga usaha keluarga di Ngawi Utara meminta bantuannya menata pembukuan dan sistem pembayaran. Mereka mengenal Sasa sebagai orang yang teliti dan dapat dipercaya. Dalam waktu singkat, jadwal kerjanya mulai penuh. Meski sibuk, ia tidak pernah melupakan ibunya. Setiap pagi sebelum berangkat bekerja, Sasa selalu menyiapkan sarapan. Sepulang kerja, ia menyempatkan diri mengajak ibunya berjalan santai di sekitar lingkungan rumah kerabat mereka. Hubungan ibu dan anak itu justru semakin dekat setelah melewati masa-masa sulit bersama. Suatu sore, Rina datang berkunjung. Ia membawa beberapa dokumen yang sebelumnya diminta Sasa. Aku sudah memeriksa semuanya, kata Rina. Ada apa? Proses penjualan rumah ibumu memang menyisakan banyak pertanyaan. Sasa langsung memperhatikan. Maksudmu? Beberapa dokumen menggunakan surat kuasa yang perlu ditelusuri lagi keabsahannya.
Sasa menarik napas panjang. Jadi masih bisa diperiksa? Tentu. Semua harus dibuktikan lewat jalur yang benar. Sasa mengangguk. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Yang ia inginkan hanyalah kejelasan. Kalau memang ada pelanggaran, semuanya harus diproses sesuai aturan. Sementara itu, Bang Nasir mulai mencari tahu kemana sebenarnya uang hasil penjualan rumah Ibu Sasa digunakan. Selama ini ia mempercayakan pengelolaannya kepada sang ibu. Ketika ia meminta laporan penggunaan dana, wajah ibunya berubah. Untuk apa ditanya sekarang? Aku ingin tahu. Sebagian dipakai investasi. Investasi apa? Perempuan itu tidak langsung menjawab. Bang Nasir mulai merasa tidak nyaman. Bu, jawab saja. Akhirnya ibunya menghela napas panjang. Ada proyek tanah. Di mana? Belum jadi. Berapa yang dipakai? Ibunya menyebutkan jumlahnya. Bang Nasir terkejut. Itu hampir semua uang hasil penjualan rumah. Katanya untungnya besar. Siapa yang bilang? Teman arisan. Bang Nasir memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. Sudah aku bilang jangan mudah percaya. Perempuan itu mulai gelisah. Mana ibu tahu hasilnya seperti ini? Kalau proyeknya gagal? Ibunya menunduk. Sebagian sudah gagal. Bang Nasir terduduk lemas. Ia baru memahami kenyataan yang selama ini disembunyikan. Rumah Ibu Sasa sudah hilang. Uangnya pun sebagian besar ikut lenyap karena investasi yang tidak jelas. Tidak ada rumah baru. Tidak ada keuntungan besar. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Malam itu Bang Nasir kembali mendatangi Sasa. Kali ini ia datang seorang diri tanpa membawa alasan apapun. Sasa sedang menyiram tanaman di halaman. Melihat Bang Nasir berdiri di depan pagar, ia menghentikan kegiatannya. Ada apa lagi? Bang Nasir tidak langsung menjawab. Matanya tampak lelah. Aku baru tahu uang hasil penjualan rumah ibumu sudah banyak yang habis. Sasa memandangnya tanpa ekspresi. Untuk apa kamu memberitahuku? Aku ingin jujur. Seharusnya kejujuran itu ada sebelum rumah dijual. Bang Nasir menundukkan kepala. Aku salah. Sasa tetap diam. Aku terlalu percaya pada ibu. Keputusan menjual rumah itu juga keputusanmu. Bang Nasir mengangguk pelan. Iya. Suara laki-laki itu terdengar jauh lebih pelan dibanding biasanya. Aku sudah menghancurkan semuanya. Sasa menarik kursi di teras. Silakan duduk. Bang Nasir duduk perlahan. Beberapa saat mereka hanya saling diam. Hingga akhirnya Sasa berkata, Mas, tahu apa yang paling membuatku kecewa? Bang Nasir menggeleng. Kamu tidak pernah menganggap ibuku sebagai keluargamu.